Jika Anda tidak tobat, maka Anda pasti mendapatkan siksaan yang dahsyat. Wahai pemilik langit dan bumi, hamba berdoa kepadamu, azab dan siksalah siapapun, hinakan dan buatlah hidupnya kacau, keturunannya hancur, dan kehidupannya kau cabut dari mereka kebaikan, ketenangan dan keberkahan. Siapapun yang memfitnah para alim ulama kami, siapapun yang menghina para alim ulama kami, siapapun saja yang menyakiti wali di antara wali-walimu, kami berdoa kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Amin. Saudara-saudara seimanku, di masa-masa tenang ini menyebar berbagai macam berita-berita. Ada yang beritanya benar, ada yang beritanya bohong. Berita bohong di dalam Islam disebut dengan buhtan, ifkun, hadithul ifki. Berita yang dibuat-buat, berita yang dikarang-karang. Kalau dalam bahasa kita saat ini disebut dengan hoax. Dan menyebar pula berita khususnya tentang guru umat Islam Republik Indonesia, dari umat Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah seorang da'i papan atas kita, sahabat kita semua, di kalangan para alim ulama, yaitu Ustadz Abdul Somad. Apa yang diberitakan tentang beliau sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena para ulama-ulama kita sebelumnya juga telah mengalami berita-berita bohong yang diharapkan pada tubuh mereka, pada diri mereka. Nabi Musa AS dituduh berselingkuh. Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai penggila seksual. Para nabi-nabi yang lain dituduh sebagai orang gila, tukang sihir, pemecah belah umat, teroris, segala macamnya. Berbagai macam tuduhan itu disematkan kepada para nabi dan rasul. Dan para ulama adalah warathatul anbiya, para pewaris dari para nabi-nabi dan rasul. Jika para nabi dan rasul mendapatkan tentangan, perlawanan, fitnah, intimidasi, bahkan pembunuhan, itulah yang akan terjadi kepada para alim ulama. Ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama-ulama dari kalangan umatku nanti sampai hari kiamat, mereka persis seperti nabi-nabinya Bani Israel. Coba baca Al-Quran, silakan buka sejarah. Seluruh kisah yang bercerita tentang nabi-nabi Bani Israel, dua saja nasib mereka. Imma mereka disiksa, ditangkap, dibunuh. Atau yang kedua, mereka didustakan, difitnah yang tidak-tidak, diusir atau dipenjarakan. Dan ini terjadi kepada umat Nabi Muhammad SAW, khususnya para alim ulama mereka. Di akhir zaman ini, tidak heran kalau para alim ulama mendapatkan fitnahan. Siapa yang tega memfitnah para ulama? Ya setan. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, syaitan itu dalam surat Al-An'am adalah syayatinil insi wal jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Kami jadikan musuh-musuh dakwah ini adalah setan-setan bangsa manusia dan setan-setan bangsa jin. Syayatinal insi, setan-setan bangsa manusia, syayatinal jin, dan setan-setan bangsa jin. Maka menyebarkan berita hoax tentang Ustadz Abdul Somad. Dipastikan dia adalah setan. Dan kita tahu busuknya setan. Kita tahu culasnya cara berpikir setan. Kerdilnya jiwa-jiwa setan. Dan kita tahu seluruh setan itu sama, baik setan manusia atau setan jin, tidak suka kepada kebaikan dan membenci kebenaran. Hidup mereka, misi mereka adalah melawan dan menentang kebenaran. Saudara-saudaraku yang tercinta, sebelum saya sampaikan kepada saudaraku, sahabat-sahabat seiman seluruhnya se-Indonesia dan sampai ke luar negeri, terkhusus kepada sahabat tercintaku, guru kita bersama, adindaku, Ustadz Abdul Somad. Engkau, wahai sahabatku, sedang proses lebih ditinggikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Guru kita ini, Ustaz Abdul Samad, antum tidak perlu lagi diajarin. Ilmunya sudah lengkap dengan antum. Kami bersaksi bahwa antum adalah manusia yang benar. Kami bersaksi bahwa antum di atas jalan yang benar. Kami sebagai sahabat-sahabat antum, kakak-kakak dan abang-abang antum, bersaksi. Antum adalah orang yang lurus dan istiqomah. Dan cukuplah bagi kami menyampaikan pernyataan persaksian ini. Allah bersaksi, para malaikat bersaksi, dan orang-orang beriman bersaksi. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka kami bersaksi untuk antum Ustaz Abdul Samad. Dan juga untuk ustaz kita yang lain yang difitnah yang tidak-tidak. Untuk guru-guru kita yang lain. Apalagi Habib kita, imam kita, Habib Rizik Syihab. Berbagai macam tudingan, fitnahan, dan kata-kata yang tidak pantas disematkan kepadanya. Atuk moyangnya Nabi Muhammad telah mengalami hal yang sama. Dan begitulah nasib kita para Nabi dan Rasul. Wahai Ustaz Abdul Samad, Ustaz sekarang sedang posisi terus dinaikkan oleh Allah SWT. Saya yakin Ustaz tidak akan berubah. Saya yakin Ustaz malah semakin terang, semakin berbinar, semakin berbunga, dan semakin kuat ke depannya. Ini untuk Ustaz Abdul Samad. Saya yakin setelah ini, Ustaz akan lebih terang lagi menyampaikan kebenaran. Lebih vulgar lagi menyampaikan al-haq. Dan tidak bergeming dengan cacian orang yang mencaci. Untuk Anda yang mencaci, untuk Anda yang memfitnah, yang menyebarkan berita hoax, kabar gembira buat Anda. Kabar gembiranya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat 24. Kalau Anda beriman dengan Al-Quran ya. Kalau Anda beriman Al-Quran itulah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, surat An-Nur, ayat 11 sampai ayat 19. Allah katakan, kalau kamu tidak berhenti dengan perbuatanmu, kalau kamu tidak taubat nasuha, dan kamu nyatakan kami telah menyebarkan berita hoax, apabila kalian tidak berhenti, kami sediakan untuk mereka di dunia ini hidup yang hina. Hidup yang betul-betul lacur. Hidup yang betul-betul sangat-sangat disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah. Dan di akhirat juga ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang maha pedih. Dan Anda tidak akan bisa lari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi ini Allah yang punya. Langit Allah yang punya. Udara Allah yang punya. Semua apa yang ada di alam semesta bukan milik Anda. Bukan milik pemerintah. Bukan milik Jokowi. Bukan milik Donald Trump. Bukan milik manusia saja. Siapa saja. Tapi Allah yang punya. Bahkan nyawa Anda, Allah yang punya. Hidup Anda, Allah yang punya. Dan Anda akan berakhir dengan kematian. Cepat atau lambat. Bila Anda tidak taubat. Dan bila Anda bertobat, Allah terima Anda. Syaratnya, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَأَصْلَحَ وَبَيَّنَ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Siapapun yang bertaubat, lalu dia memperbaiki dirinya setelah dia taubat, lalu dia menjelaskan apa-apa yang sudah salah dia lakukan. Saya telah memfitnah Ustaz Abdul Samad, saya telah menyampaikan hal yang hoax tentangnya, keahlian IT saya, keahlian media saya pakai untuk menyenangkan hati orang-orang yang membayar saya, dan apa-apa saja yang sudah dibuat dari kesalahan itu diakui. Walaupun seandainya tidak menggunakan wajah, tapi dengan suara atau dengan ketikan, selesai sudah. Fa ana atubu alaihim, saya akan terima taubat mereka. Orang yang mau melakukan syarat yang 3 tadi, dia menyesal dan dia nyatakan penyesalannya kepada Allah SWT. Dia taubat, dia kembali ke jalan Allah, dia perbaiki dirinya, kemudian dia nyatakan kesalahan yang sudah dia buat dalam rangka menyempurnakan taubatnya. Jika itu sudah dilakukan, bismillah, Allah terima dia kembali. Tapi jika tidak, ya tidak apa-apa. Allah juga tidak butuh dengan taubat kalian. Allah juga tidak peduli dengan kalian kembali kepadanya atau tidak. Walaupun Allah lebih senang kalau kalian kembali kepadanya dalam keadaan taubat dan nasuha. Tapi jika tidak, ya sudah tidak apa-apa. Hidup kalian dengan lisan-lisan kami ini bersumpah dan berdoa kepada Allah, tidak akan pernah tenang dalam hidup ini. Kalian melawan wali-wali Allah. Man 'ada li waliyan adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti satu saja waliku, maka aku umumkan dalam hidupnya, aku perangi dia. Memang ente sanggup melawan Allah? Satu negara ini sanggup melawan Allah? Apa ente pikir? Firaun yang begitu berkuasa, Namrus yang begitu berkuasa, Herodos yang begitu berkuasa, mereka semuanya sudah mati. Apakah kekuasaan mereka bisa melawan Allah Subhanahu Wa Taala dari kematian? Tidak. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Anda berikutnya, jika Anda tidak tobat, maka Anda pasti mendapatkan siksaan yang dahsyat. Wahai pemilik langit dan bumi, hamba berdoa kepadamu, azab dan siksalah siapapun, hinakan,
dan buatlah hidupnya kacau, keturunannya hancur, dan kehidupannya kau cabut dari mereka kebaikan, ketenangan, dan keberkahan. Siapapun yang memfitnah para alim ulama kami, siapapun yang menghina para alim ulama kami, siapapun saja yang menyakiti wali di antara wali-walimu, kami berdoa kepadamu, ya Allah, hancurkan mereka dunianya, hancurkan mereka akhiratnya. Namun ya Rabb kami, jika mereka bertaubat kepadamu, dan engkau maha menerima taubat, maka kami memohon kepadamu, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah, dan terimalah mereka kembali. Dan izinkanlah ya Rabb kami, mereka ada di atas jalan yang lurus sampai mereka mati. Allahumma amin. Wa sallillahumma ala rasulika nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin.